Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahro. Saya dari program studi terjemah semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Shoroh untuk penerjemahan. Saya akan menjelaskan tentang binaul kalimah atau pembentukan kata. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang morfologi atau ilmu shoroh. Morfologi merupakan salah satu kajian linguistik yang mempelajari perubahan-perubahan kata dan bagian-bagiannya secara gramatikal pada setiap bahasa. Dengan demikian, satuan terkecil dalam morfologi adalah morfem atau suku kata. Misalnya, kata tulis bisa dirubah menjadi menulis, tertulis, tulisan, tulisan-tulisan, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, kata kataba berubah menjadi yaktubu, kata katibun berubah menjadi maktubun. Proses perubahan dan makna yang muncul dari perubahan itu merupakan pembahasan dalam morfologi. Lalu selanjutnya ada morfem. Morfem dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal seperti huruf jar, huruf nasab, dan juga huruf jazm. Semua huruf sebenarnya memiliki makna, tetapi tidak bisa difahami kecuali ia telah masuk dalam sebuah kalimat atau jumlah. Morfem ada 3 jenis. Yang pertama morfem bebas, lalu morfem terikat, dan ketiga ada morfem zero. Selanjutnya ada definisi kata. Sebelumnya telah disebutkan bahwa satuan bahasa terkecil dalam kajian morfologi adalah morfem. Gabungan dari morfem-morfem akan membentuk kata. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan kata. Yang dimaksud dengan kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Gabungan morfem seperti terbagi, yaitu gabungan dari ter dan bagi. Dalam bahasa Arab, kata disebut dengan al-kalimah. Gabungan dari dua al-kalimah atau lebih disebut dengan jumlah. Dengan demikian, kata dalam bahasa Indonesia disebut al-kalimah, dalam bahasa Arab kalimah, dalam bahasa Indonesia disebut al-jumlah dalam bahasa Arab. Dengan kata lain, setiap al-kalam adalah al-jumlah, tetapi tidak setiap jumlah disebut dengan kalam. Hanya kalimat yang sempurna saja yang disebut dengan kalam. Selanjutnya ada klasifikasi kata. Sampai saat ini, menentukan klasifikasi kata menjadi perdebatan yang belum tertuntaskan oleh para linguis. Menurut Kerr, paling tidak ada 2 faktor yang menyebabkan persoalan itu tidak tertuntaskan. Pertama, setiap bahasa mempunyai cirinya masing-masing. Yang kedua, karena kriteria yang digunakan juga bermacam-macam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, para linguis Arab sepakat membuat klasifikasi kata bahasa Arab menjadi 3, yaitu pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga ada huruf. Maka yang menjadi ruang lingkup pembahasan morfologi bahasa Arab adalah isim-isim yang dapat di-i'rab dan juga fi'il-fi'il yang dapat ditasrif. Selanjutnya masuk ke pembahasan inti, yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata dalam bahasa-bahasa dunia memiliki 2 sifat. Pertama, membentuk kata-kata yang bersifat inflektif, dan kedua, yang bersifat derivatif. Yang pertama ada inflektif atau at-tasriful lugawi. Menurut Krida Laksana, yang dimaksud dengan inflektif adalah unsur yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu wawu yang ditambahkan pada akhir kata fi'il, menunjukkan makna jamak atau plural. Seperti kata zahabu, mereka telah pergi; kharaju, mereka telah keluar; ta'allamu, mereka telah belajar. Di antara bahasa-bahasa yang memakai infleksi adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, inflektif disebut dengan at-tasriful lugawi. Unsur yang ditambahkan pada kata dimaksud dapat berupa afiks, prefiks, infiks, sufiks, atau juga berupa modifikasi internal. Penambahan yang sekaligus menimbulkan perubahan pada kata dasar yang berkategori verba disebut dengan konjugasi, dan perubahan yang terjadi pada nomina dan adjektif disebut dengan deklinasi. Konjugasi pada verba biasanya berkenaan dengan kala, aspek, modus, diatesis, persona, jumlah, dan jenis. Sementara deklinasi biasanya berkenaan dengan jumlah, jenis, dan kasus. Berikut ini ada contoh konjugasi
dalam bahasa Arab dari segi waktu. Kalau dari segi waktu itu ada fi'il madi, kata lampau, contohnya akala, dia sudah makan. Lalu ada fi'il mudhari, kala sekarang, yakulu, dia sedang makan. Kala mendatang, sayakulu, dia akan makan. Lalu ada fi'il amar, kala mendatang, kul, makanlah. Ada juga fi'il nahi, kala mendatang, la ta'kul, jangan makan. Yang kedua ada derivatif atau tasrif istilahi. Derivatif adalah proses pengimbuhan afiks non-inflektif pada dasar untuk membentuk kata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan kata secara inflektif tidak membentuk kata baru, atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Sementara pembentukan kata secara derivatif adalah membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Dalam bahasa Indonesia misalnya, kata minum yang berkelas verba dibentuk menjadi minuman yang berkelas nomina. Dalam bahasa Arab ditemukan hal yang sama seperti kata nasoro yang berkelas kata fi'il dibentuk menjadi nasirun yang berkelas kata isim. Proses derivasi di samping menimbulkan kelas kata yang berbeda, juga menimbulkan makna yang berbeda walaupun kelas kata sama. Dalam bahasa Arab misalnya kata nasoro bisa juga dibentuk menjadi mansurun, kelas katanya sama dengan nasirun, sama-sama isim tetapi maknanya berbeda. Nasirun bermakna penolong, sementara mansurun bermakna yang ditolong. Proses derivasi dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan at-tasriful istilahi. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang proses morfologis. Proses morfologis adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Atau dengan kata lain, proses morfologis yaitu penggabungan morfem-morfem menjadi kata. Proses yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks pada akar atau dasar kata, seperti morfem ber pada kata bertiga dan juga morfem an pada kata ancaman. Ada juga prefiks atau sawabik, yaitu afiks yang ditambahkan pada bagian depan pangkalnya. Ada juga infiks atau an-dawahil, yaitu afiks yang dimasukkan ke dalam kata dasar, sering juga disebut dengan sisipan. Contoh infiks yang membentuk isim yaitu fa'ala ditambah alif menjadi fa'ala. Contoh infiks yang membentuk fa'il yaitu fa'ala menjadi fa'ala. Ada juga sufiks atau lawahik, yaitu afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata. Contoh dalam bentuk isim ditambah an atau ya dan nun, seperti fa'ala menjadi fa'alani atau fa'ilina. Yang kedua ada reduplikasi, adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, sebagian maupun dengan perubahan bunyi. Pengulangan dalam bentuk keseluruhan seperti buku-buku, meja-meja, guru-guru, dan lain-lain. Makna yang muncul dari pengulangan secara keseluruhan ini pada umumnya memunculkan makna menentukan banyak atau jamak. Yang ketiga ada komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah leksikal yang baru dan makna yang baru. Dalam bahasa Indonesia seperti rumah sakit, tangan kanan, lintah darat, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris seperti blackboard. Dalam bahasa Arab juga banyak ditemukan seperti Baitullah, Hajarul Aswad, Baitul Lahmi. Hal ini disebut juga dengan jumlah idofah. Yang keempat ada modifikasi internal, yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap atau yang biasanya berupa konsonan. Misalnya morfem tetap nasoro tidak akan bisa dibaca tanpa diberi vokal, sehingga terbentuklah kata nasoro.
Yang kelima ada pemendekan. Yang dimaksud pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Yang keenam ada istiqoq sogir, yaitu pembentukan beberapa kata dari sebuah kata dasar dengan tetap memperhatikan kesamaan urutan morfem tetap seperti yang terdapat pada kata dasarnya. Yang ketujuh ada istiqoqul kabir, sebuah proses pembentukan kata dalam bahasa Arab dengan cara membolak-balikkan posisi morfem tetapnya sehingga dapat menimbulkan kata dan makna baru, namun antara satu sama lain memiliki keterkaitan makna. Contoh kata hamida bisa dibentuk menjadi madaha, yaitu menukar posisi fonem mim dari tengah ke depan. Kata hamida berarti memuji, berterima kasih. Kata madiha juga berarti memuji. Yang kedelapan ada aksimilisasi, yaitu alif lam syamsiah. Yang kesembilan ada dismasi, pergantian bunyi. Yang kesepuluh ada paragog, penambahan bunyi di akhir kul jadi kuli, jadi kedengarnya itu kuli. Yang ke-11 ada apokole, yaitu penghilangan kuli jadi kul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.